warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Dengan materi Awik-Awik Bali, saya Desti Bunga Muarni. Saya Vila Delva. Saya Ahmad Al-Bati. Saya Syifaulia Rahma. Saya Fauzi Mursid Ramadan. Saya Fadal Muhammad Hasami. Saya Tasya Putri Aurelia. Dan saya Dimas Permesa Putra. Jadi kami sudah ada di Anjungan Bali dan kami akan mewawancarai tokoh atau komunitas yang ada di Bali. Stay tune! Yeay! Di tengah perkembangan zaman, masyarakat adat di Bali tetap menjaga tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah awik-awik desa adat, yaitu hukum adat yang dibuat dan disepakati oleh masyarakat desa Untuk mengatur kehidupan sosial, menjaga ketertiban, serta mempertimbangkan keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan Tuhan. Awik-awik menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan antar warga, pelaksanaan upacara adat, hingga penyelesaian konflik di masyarakat. Untuk memahami hal tersebut, kami akan melakukan wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat umum. Jadi sebenarnya awik-awik itu kan bagaimana aturan setempat di sana. Nah, kalau ngomong bahasa awik-awik ada dua macam. Ada awik-awik yang tertulis, ada awik-awik yang tidak tertulis. Jadi apapun juga aturan itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Jadi kalau misalnya untuk sekarang emang dia tuh relevan, tapi kalau buat zaman sekarang itu kurang karena emang dia tuh biasanya untuk yang kayak yang aturan yang dulu-dulu gitu. Sebenarnya kalau aku beberapa masih aku ikutin, tapi memang kalau yang lain itu kalau yang misalnya udah nggak relevan sama zaman sekarang itu udah nggak aku ikutin. Mungkin kalau dari teman-temanku ada yang ngikutin, ada juga yang biasa aja. Tapi paling kalau misalnya aku atau teman-teman yang lain tuh biasanya kayak apa ya menyesuaikan sama zaman sekarang gitu ya. Kalau di Bali itu sangat cepat. Karena apa? Sebetulnya di Bali pun juga hampir sama kayak di sini. Banyak permasalahan di masyarakat itu. Tapi di Bali itu awik-awik adat itu kuat. Nah itu yang meredam. Jangan sampai keluar ini masalah ini. Kalau bisa diperkecil, jangan diperbesar supaya nggak muncul ke permukaan. Ya, betul. Ini adalah warga kita semua. Jangan dimunculkan ke permukaan, malu. Itu diperkecil oleh adat, didatengin sampai musyawarah gitu ya. Iya, dimusyawarahkan apa sih masalahnya. Jangan dulu dikeluarin dulu, selesaikan dulu di keluarga. Iya, tentu karena kan awik-awik itu kan emang peraturan zaman dahulu ya, dan sekarang itu harus yang relevan sama zaman sekarang peraturannya karena zaman dulu dan zaman sekarang itu beda gitu. Kalau saya, karena saya juga sekarang sudah berumur, kita maunya awik-awik itu diperkuat dengan zaman teknologi sekarang. Caranya apa? Nah itu kan yang jadi pertanyaan. Caranya itu anak muda itu jangan sungkan-sungkan bertanya kepada orang yang dianggap lebih tua. Sekalipun juga dikasih tahu tidak masuk akal, tapi jangan mengandalkan hanya satu sumber.
harus banyak sumber. Nah, kita bisa nanti membandingkan mana yang terbaik, mana yang kurang baik. Mari kita perbaiki bersama-sama. Mari kita belajar. Mari kita lihat panduan. Sekarang udah banyak kok panduan-panduan yang bisa kita baca, bukan mesti melihat frontal lagi, salinannya dengan huruf Latin juga ada banyak sekarang. Asal kita mau, ada nggak kemauan untuk mencari itu kan gitu. Berdasarkan hasil wawancara, kami mendapatkan banyak berbagai pandangan tentang awik-awik ini. Meskipun demikian, aturan ini masih dianggap penting dan menjadi identitas budaya masyarakat. Upaya untuk menyesuaikan awik-awik dengan perkembangan zaman juga terus dilakukan agar tetap relevan, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Dengan demikian, awik-awik tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai warisan budaya yang harus kita jaga dan lestarikan. Since the